Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat ujian online dengan memanfaatkan Google Classroom untuk guru SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kenapa kita memilih Google Classroom? Karena di Google Classroom adalah merupakan salah satu sarana yang bisa untuk membuat ujian online, di samping ada beberapa yang lain. Oke, untuk kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah membuat kelas sementara, membuat tugas kuis, menjadwalkan tugas, memberi batas waktu pengerjaan, membuat setting di Google Form-nya, kemudian membatasi pengguna hanya dari domain SMA Negeri 6 Yogyakarta, karena di luar ini tidak bisa untuk mengerjakan. Kemudian selanjutnya membatasi pengerjaan soal hanya dengan sekali pengerjaan, sehingga siswa setelah mengerjakan ini sudah tidak bisa mengedit soal yang dikerjakan. Kemudian memberi token soal, ini adalah salah satu security. Tanpa token ini maka siswa tidak akan bisa beralih ke soal. Kemudian yang ketujuh, membuat soal pilihan ganda. Dan ganda yang akan kita buat adalah membuat soal yang bersifat paragraf, kemudian membuat soal yang gambar, kemudian mengajak jawaban, dan membuat kunci jawaban dan poin soal. Kemudian selanjutnya kita mengcopy soal ke kelas yang berbeda, dan ke-9 adalah menghentikan respon pengerjaan soal, dimana kalau sudah batas waktu yang ditentukan, siswa tidak akan bisa mengerjakan soal lagi. Oke, itu yang pertama. Kita akan masuk dulu ke Google Classroom-nya. Di sini Bapak Ibu bisa masuk ke Google Classroom masing-masing. Dalam hal ini Google Classroom yang digunakan adalah Google Classroom dengan domain SMA 6 Yogyakarta. Kita masuk, ketikkan aja classroom.google.com. classroom.google.com. Tunggu sebentar. Saya akan menggunakan akun dari SMA Negeri 6 Yogyakarta, jadi harus domainnya adalah SMA 6 Yogyakarta. Jadi pastikan domain Bapak Ibu adalah dari SMA 6 jogja.sch.id. Saya gunakan salah satu akun. Oke. Di sini belum ada kelas karena masih kosong gitu ya. Mungkin di Bapak Ibu sudah ada banyak kelas. Kita akan yang pertama tadi kita menciptakan kelas sementara. Kita buat kelas sementara dulu. Tambah plus di sini, kemudian buat kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mahir dalam hal ini. Misalnya ini PAT BTIK 2009, ya BTIK aja. Kemudian di bagian ini saya tuliskan semester 2 ngajar
pelajaran 2019-2020. Mata pelajaran bisa dikosongin, nggak apa-apa, tolong dikosongi aja. Bisa dikosongi, bisa diisi. Saya isi B3, nggak masalah. Kemudian buat, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar untuk membuat kelas. Oke, ini kelas sudah terbuat. Selanjutnya adalah membuat tugas kuis. Tugas kuis itu buat di tugas kelas. Kita akan membuat tugas kuis. Pastikan yang dipilih nanti adalah tugas kuis. Tugas kuis yang kedua, buat tugas, kemudian tugas kuis. Pastikan tugas kuis, kasih judulnya, misalnya PAT 3, petunjuknya misalnya kerjakan soal ini jujur. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini untuk layoutnya untuk tugas kuis ini kita bisa ada otomatis ketika kita membuat tugas kuis disediakan Google Formulir dengan blank quiz gitu ya. Kemudian di sini kita akan jadwalkan dulu, misalkan kita jadwalkan ya, yang ketiga jadwalkan. Kalau kita ketugaskan nanti anak-anak langsung bisa melihat ketika ini ditugaskan, maka kita jadwalkan sesuai dengan jadwal PAT Bapak Ibu. Misalnya saya jadwalkan untuk besok aja ya, tanggal 18 jam, ini adalah waktu mulai pengerjaan. Jadi bukan sampai dengan, nggak ada, tapi di sini adalah waktu mulai pengerjaan. Misalnya mulainya adalah jam 7.30. Oke, saya jadwalkan. Ini untuk menjadwalkan tugas yang kita buat. Oke, ini sudah dijadwalkan. Dia akan kembali ke tugas kelas lagi, kita edit. Jangan bingung nanti kalau kembali ke seperti itu. Kita edit, kemudian kita kasih batas waktu. Misalnya batas waktu adalah tanggal 18, jamnya misalnya 2 jam penuh gitu ya, jadi sampai jam 9.30. Walaupun kalau di sini nanti tenggat batas waktu ini tidak akan menghentikan respon, jadi cuma ada keterangan kalau dia terlambat, tapi kita akan nanti masih manual untuk mematikan responnya. Oke, ini sudah kita atur, sudah kita jadwalkan ke semua. Sebenarnya nanti ini bisa diklik dipilih kalau sudah jadi. Kemudian pastikan pengimporan nilai ini aktif nih Bapak Ibu, karena kalau ini tidak aktif nanti kita tidak bisa menarik dari Google Form menjadi nilai yang langsung jadi. Jadi pastikan ini aktif, jadi ini sangat penting sekali. Oke, kalau sudah, pengaturan di sini judul harus ada, ini opsional, jadwalkan sudah, tenggat sudah, topik nggak perlu diisi. Kemudian pengimporan nilai kalau sudah, kita masuk ke blank quiznya. Kita sekarang setelah itu kita setting ke Google Form-nya. Kita masuk ke Google Form. Kita sudah masuk ke Google Form. Kalau tampilan yang muncul seperti ini adalah mode preview.
Di sini pasti kalau mode preview di kanan bawah itu ada pensil. Nah, pensil ini kita klik untuk mode edit. Kita klik aja untuk ke mode edit. Nah, ini sudah mode edit. Nah, kita tulis misalnya PAT 2019-2020. Deskripsinya bisa ditulis ya, misalkan kerjakan dengan jujur. Waktu pengerjaan jam berapa tadi? 0. Seperti ini dan yang lain sebagainya gitu ya. Soal PAT kelas 10. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian ini saya kopikan aja ke blank quiz di sini. Fungsinya supaya nanti ketika dibawa ke Google Classroom dia ada judulnya. Pastikan misalnya atau boleh lain. Oke, ini soal PT3. Selanjutnya kita akan setting Google Form, yaitu batasi penggunaan dari domain SMA 6 Yogyakarta, batasi pengerjaan sekali pengerjaan. Oke, di sini sebenarnya ya, sudah. Jadi yang sebelumnya sudah ini jadwalkan, kemudian ini harus aktif. Kemudian yang di sini ini kita akan ke setelan Google Form, setting Google Form di sini, setting Google Form. Di sebelah kiri itu ada gambar gerigi, kita klik aja. Nah, ada 3 setelan yang akan kita setting, yaitu pertama adalah umum, presentasi, dan kuis. Semuanya kita setting. Pertama yang umum, kita centang aja alamat, kumpulkan alamat email. Jadi sewaktu-waktu kita butuh itu bisa kita cek siswa yang sudah masuk atau belum. Nah, ini tadi adalah batasi pengguna hanya dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Di sini selain dari domain SMA 6-jogja.sch.id itu, maka siswa tidak akan bisa masuk. Kemudian kita centang saja di sini batasi 1 tanggapan. Kalau kita centang batasi 1 tanggapan, maka siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Setelah dia mengirim, siswa sudah tidak bisa mengirim yang selanjutnya. Gitu. Kemudian di sini setelah dikirimkan, ini bisa edit setelah mengirimkan dan lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini nggak usah kita centang karena ini adalah digunakan untuk survei. Jadi Google Form untuk survei, karena kita akan membuat soal yang ini kita uncheck saja, kita tidak usah cek. Kemudian di bagian presentasi, tampilkan status progres, isi aja, dicentang saja, nggak masalah. Kemudian kalau yang diacak urutan soal, kalau kita mau mengacak urutan soal itu kita centang, kalau enggak ya enggak. Sementara kita centang saja, kita
kita pilih saja biar nanti soalnya bisa teracak. Kemudian pesan konfirmasi tanggapan ini kita tuliskan, misalnya Anda direspon saja setelah dia mengirimkan ada pesan seperti ini. Terima kasih Anda telah jawab. Nah, seperti ini. Ini terserah Bapak Ibu untuk memberikan respon. Kemudian yang ketiga, kuis. Nah, kuis pastikan ini dicentang dan otomatis dia aktif kalau dari Google Classroom. Kemudian di sini nggak perlu. Ini yang penting. Yang terpenting di sini dicetak yang nanti setelah peninjauan manual. Karena apa? Kalau kita memilih yang segera setelah pengiriman, nanti anak-anak sudah tahu hasilnya. Setelah mengirimkan dia akan tahu nilainya dia. Nah, ini yang tidak kita kehendaki. Jadi yang tahu gurunya dulu. Jadi anak-anak nggak perlu tahu untuk nilainya sebenarnya. Kemudian yang ini juga kita uncek saja. Pertanyaan tak terjawab biar anak-anak itu tidak mengetahui pertanyaan yang tidak terjawab itu berat nomor berapa, kemudian jawaban yang benar, kemudian nilainya berapa. Kalau kita cetak, kalau kita pilih, kita centang, maka anak-anak akan mengetahui pertanyaan yang tidak terjawab berapa, jawaban yang benar itu berapa, nilai poinnya berapa. Di sini kita uncek saja supaya anak-anak nggak tahu. Oke, kita simpan. Jadi kita sudah ke umum tadi. Ini centang, uncek, kemudian di presentasi, uncek yang tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan, dan isikan pesan konfirmasi, serta di kuis itu jadikan kuis, pilih, kemudian rilis nilainya, pilih yang nanti setelah peninjauan manual, kemudian responden dapat melihat di uncek semua. Jadi ini di uncek. Biarkan kosong seperti itu. Kemudian sudah simpan. Nah, ini kita sudah menyimpan soal yang akan kita buat. Oke. Ini sudah. Oke, uncek. Selanjutnya kita akan membuat soalnya dulu. Buat soal. Yang pertama kita akan bagi, sebenarnya kita akan bagi soal kita akan menjadi 2 section. Section itu adalah 2 bagian. Yang pertama bagian identitas untuk mengumpulkan identitas siswa. Yang kedua baru soal. Oke. Ini misalnya di bagian sini saya kasih nama itu jawaban singkat. Oke, wajib diisi, saya cek saja biar anak kalau tidak bisa tidak mengisi jawaban maka dia tidak akan bisa lanjut. Kemudian saya tambahkan untuk menambahkan soal, ini saya tambahkan. Oke. Saya pilih drop down. Misalnya kalau di Bapak Ibu mau menambahkan deskripsi dulu boleh. Ini saya tambahkan deskripsi. Nah, misalnya deskripsi identitas siswa misalnya. Kelas saya pilih drop down. Ini adalah kelas yang IPA 1
yang kita mau isi berapa, MIPA 2 MIPA 3 gitu ya. Dan terakhir 10 IPS. Saya pilih drop down. Drop down itu kita bisa memilih tanggapan. Ini juga wajib diisi, kita aktifkan karena biar kalau nggak mengisi ini nanti nggak bisa lanjut. Kemudian saya tambahkan lagi nomor absen. Nah, ini untuk nanti digunakan untuk filter. Jawaban singkat saja. Kemudian nomor absen ini kan karena harus nomor gitu, itu kita pilih jawaban wajib diisi. Kemudian di segitiga di sebelah kanannya kita pilih validasi respon. Pilih validasi respon, kita pilih. Nah, ini berupa angka aja, misalnya angka antara. Berapa angka? Misalnya anak itu, siswa kita hanya berapa ya? 1 sampai batasnya 30. Misalnya 32, tergantung maksimal jumlah anak di kelas itu berapa. Kesalahan misalnya nomor absen salah. Ini kalau terjadi kesalahan akan ada peringatan nomor absen salah. Jadi anak harus menjawab angka antara 1 sampai 36. Kalau tidak di antara angka itu maka akan ada tulisan nomor absen salah. Silahkan ulang. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat token. Nah, token. Nah, kita membuat token soal. Token soal itu kita membuat satu password sehingga nanti ketika anak itu mau masuk itu harus membuat token, harus sama dengan token itu. Kalau tanpa token dia anak nggak akan bisa masuk. Ini masukkan token ya. Ini jawaban singkat juga, ini wajib diisi. Pastikan wajib diisi ini dicentang. Kalau nggak dicentang, kalau nggak aktif nanti percuma, token itu nggak akan berfungsi. Kemudian pilih validasi respon, oke. Deskripsi saya kasihkan, masukkan token Anda. Kemudian teks jawaban singkat, ini bukan angka, saya pilih teks saja, berisi gitu ya. Bapak Ibu, di sini hanya contoh. Jadi nanti di token ini harus beda antara satu guru dengan guru yang lain. Misalnya kalau saya akan tuliskan boleh dengan acak. Misalnya saya isi dengan boleh, dan ini sifatnya case sensitif. Jadi kalau besar dan kecil sangat berpengaruh. Misalnya saya tulis keyword T 123 misalnya dengan key besar, kemudian 123. Bisa pakai spesial karakter ya, misalnya pakai tanda pendung dan sebagainya, tapi nggak usah, nanti akan menyulitkan siswa. Tapi yang jelas ini harus unik dan harus beda satu guru dengan guru yang lain, jadi supaya nggak bisa ditebak oleh siswa.
Di pesan kesalahan kalau ada dia nggak bisa masuk, jadi tokennya selain QWERTY 123 itu apa? Misalnya token Anda salah. Oke, pastikan wajib diisi ini aktif. Jadi yang pertama tadi tandanya apa? Kalau wajib diisi ini aktif, di sini ada tanda bintang asterik warna merah, itu tandanya wajib diisi itu aktif, harus diisi. Kalau yang ini nggak ada karena ini masih mode edit. Kalau kita klik di sini maka dia ada di sini, tokennya wajib diisi. Oke, itu untuk section identitas. Sekarang kita ke section selanjutnya, tambahkan section di sini yang paling bawah. Jadi setelah token tambahkan section. Oke. Nah, kasih judul soal. Masukkan deskripsinya, kerjakan soal di misalkan. Jadi otomatis kita akan membuat jadi di sini setelah bagian 1 lanjutkan ke bagian 2 ya. Ini section di bawah ini. Oke. Sekarang kita setelah membuat section, kita akan membuat soal pilihan ganda. Jadi ini salah ya, di sini tambahan membuat section dulu dan baru 8. Oke, itu tahapannya. Sekarang kita membuat soalnya. Pertama kita buat plus seperti itu, plus. Bapak Ibu siapkan soalnya. Kebetulan saya sudah ada contoh soalnya. Ini saya ada contoh soal ujian akhir TIK. Kalau soalnya berupa paragraf seperti ini atau berupa teks seperti ini, kita bisa langsung mengopikan saja, copy ke soal, nomornya dihapus karena saya tadi mengacak soal, jadi nomornya kita hapus aja karena supaya nanti nggak bingung. Jadi kalau kita kasih nomor, nanti nomor 1 bisa di bawah, bisa di atas, bisa di tengah gitu ya. Kita hapus saja nomornya. Kemudian ini saya copy juga, ini saya pastekan ke sana. Sama, ini juga saya hapus ABCD nya. Karena saya akan mengacak soal ini, jadi jawaban ini akan saya acak. Terakhir nanti di sini siswa wajib mengisi atau tidak. Silakan mau diisi, boleh diisi, boleh tidak. Kalau siswa diwajibkan mengisi ya ini diaktifkan, tapi kalau tidak ya nggak usah diaktifkan. Selanjutnya di sini ada pilihan di sebelah segitiganya, ada titik 3-nya. Ini saya aktifkan acak urutan opsi. Ini saya acak. Nah, mungkin kalau di tampilan di sini nggak akan kelihatan, tapi nanti kita akan lihat gimana. Oh iya, saya akan preview dulu ya yang tadi. Ini saya lihat preview dulu hasilnya seperti apa. Oke, ini identitas siswa, masukkan token absen, nama. Nah, ini tadi karena menunya dipilih drop down, maka jadinya seperti ini.
Dan ini memang ada satu bug dari Google Form, karena kita tadi mengacak soal, maka di sini urutannya juga menjadi teracak. Di bagian ini teracak juga, padahal mau kita kan sebenarnya tidak teracak yang di section 1 gitu ya, tapi di sini teracak juga, jadi masih bug. Kalau mau nggak teracak ya nanti urutan pengacaan nomor soalnya nggak usah diaktifkan, jadi sama. Oke, itu kita lihat. Jadi nanti kalau ini pilihan salah, token ini yang penting, token, kalau tokennya benar itu dia akan masuk ke bagian berikutnya. Kemudian kalau tokennya salah, dia tidak akan masuk. Oke, seperti itu. Kita lihat. Oke, ini yang kedua. Ini soal yang pertama, soal paragraf. Gimana kalau soal gambar, Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan soal gambar, dan ini kita sudah mengacak soal, mengacak jawaban ya sudah, dan memberikan kunci. Tadi yang kelupaan memberikan kunci. Oke, kita berikan kunci dulu dan poin soal. Nah, di sini untuk memberikan kunci, pilih yang di kiri bawah ini ada tulisan kunci jawaban. Poinnya 0 karena kita belum memberikan poin. Klik aja pilih kunci. Pilih kuncinya yang mana? Kita klik kuncinya. Misalnya yang pilih menghitung gitu. Nah, poinnya berapa? 2. Dan di sini merupakan bilangan bulat ya, Bapak Ibu. Jadi poin ini adalah bilangan bulat. Jadi kalau dikalikan 2,5 nggak bisa. Jadi poinnya bilangan bulat, atau malah dikasih poin yang berbeda malah bisa. Jadi yang soal mudah dikasih poin yang sedikit, soal yang susah dikasih poin yang agak banyak, itu bisa. Tapi kalau di rata, misalnya kalau 2,5 semua, misalnya 40 dengan nilai 100, kemudian kita kalikan 2,5, itu nggak bisa. Nanti diakali sendiri. Oke, sudah. Ini cara pilih menghitung, kemudian poinnya 2, sudah selesai. Nah, satu soal sudah selesai. Jadi itu mengerjakan soal. Gimana kalau soal soal gambar? Nah, kalau soal gambar, misalnya saya akan masukkan soal gambar kan. Ini saya ada satu soal, contoh soal bergambar. Ini kan ada equationnya gitu ya. Ini ada equation. Kalau seperti ini gimana? Saya ngambil cara nomor 4 aja. Nah, ini ada soal equation seperti ini. Maka kalau seperti ini itu kita harus mengopi, men-screenshot menjadi sebuah gambar, kemudian kita copy ke Classroom. Kita butuh yang namanya snipping tool. Nah, soal ini harus semua, ini semua ya. Walaupun di sini cuma ada UN ya, tapi soal seperti ini kita screenshot semua, kita cropping semua seperti ini. Oke, misalnya saya save as dulu nomor 2 misalnya. Nah, ini misalnya nomor 2 soal. Sini aja 2 soal supaya tidak bingung. Kenapa boleh di soal nomor 2 juga boleh, terserah. Tadi Bapak Ibu mau menamakannya seperti apa, maka
saya pilih JPG aja, bisa PNG, GIF dan JPG bisa sama ya, nggak masalah, tapi JPG aja. Oke, ini soal nomor 2. Kemudian saya view lagi, ini jawabannya ya. Kemudian 2A, ini 28A gitu. Terserah Bapak Ibu nanti menamakannya seperti apa, yang penting tahu sendiri. Ini 2B, kemudian ini 2C, di sini 2D, dan 2D, nah seperti ini, memang seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja. Sini ada gambar, di sebelah pertanyaan itu ada gambar, kita masukkan seperti ini. Agak trouble ya. Nah, udah cari tadi di desktop. Soal nomor 2 soal. Kemudian di sini 2A, jawaban untuk 2A. Ini 2B. Masukkan lagi 2C. Dan 2E. Di sini opsi ini harus ditulis ya Bapak Ibu. Jadi opsi itu harus ditulis dan tidak boleh sama. Ini memang keterbatasan juga. Jadi ini A, terus B, C, D, E. Oke. Itu kalau soalnya bergambar. Oke. Nah, di sini saya tidak mengaktifkan acak urutan opsi karena nanti agak aneh ketika nanti jawabannya ABCD-nya teracak gitu ya. Tapi kalau mau dipilih acak juga enggak apa-apa. Monggo. Kemudian kita beri jawaban, kunci jawaban. Kuncinya yang benar tadi adalah misalkan A ini. A, saya pilih A, poinnya berapa? Poinnya 2. Sudah selesai. Soal kedua sudah selesai.
Nah, bagaimana kalau soalnya ini kan sudah, kalau kita preview itu namanya misalnya pilih kelas, acak ya. Besar kalau nomor absennya ini misalnya tadi kita batasi 36 ya, kita masukkan 37, saya tidak akan masuk, nomor absen salah, kita akan ulangi dari 1 sampai 36 sampai 1 lah, dia masuk. Nah, ini A, B, C, D, E. Nah, ini contohnya soal yang kita buat. Oke, kemudian kita tambahkan 1 kali 1 soal lagi aja ya, otomatis poinnya akan menghitung sendiri. Jadi kalau yang soal nomor 1 2 poinnya, yang soal nomor 2 2 berarti poinnya 4. Tambahkan 1, misalnya ini adalah ada soal dan ada gambar, jadi kayak seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa cuma gambarnya saja, saya snipping gambarnya saja, misalkan save as 3S ya, 3 soal maksudnya. Oke, kemudian nah di sini hanya kita modifikasi saja pertanyaannya. Saya copy, gambar di samping adalah, kita masukkan soalnya, gambarnya ini. Ini kemudian opsinya saya copy. Oke, jawaban saya kasih, untuk jawabannya ini nilainya poinnya saya kasih 2. Oke, selesai. Nah, ini selanjutnya sampai urutan 30. Ini saya ajak soal, urutan opsi, nggak masalah. Oke, ini nanti Bapak Ibu buat sampai 40 atau 50 sesuai dengan kriteria dari soal yang ditentukan. Oke, seperti itu untuk pembuatan soalnya. Sekarang kita ini anggap saja kita sudah selesai. Kita sudah selesai membuat soal. Kalau sudah selesai, tidak perlu dikirim, tidak perlu di apapun di sini gitu ya. Jadi yang penting kita sudah memilih setelan. Kalau mau di preview boleh. Soal kita seperti apa tadi, di tokennya harus benar, misalnya kalau token salah gimana gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal ini kita close saja, pastikan ini sudah ada isinya ya. Sudah ada isinya. Oke, kita close saja. Nah, ini sudah berubah, soalnya sudah berubah. Sudah selesai untuk membuat soal di Google Classroom. Kemudian saya yakin kalau yang ini untuk selesai ya, ini sudah dijadwalkan.
satu soal ini bisa digunakan untuk beberapa soal, nanti terserah Bapak Ibu. Walaupun tadi untuk kita sudah membatasi kalau ini pun nanti diberikan ke semua siswa itu enggak masalah, tapi kalau mau dibuat ke kelas yang masing-masing ya terserah, monggo ya kalau dimasukkan ke kelas yang lain. Kemudian yang selanjutnya saya yakin untuk mengopikan ke kelas saya skip aja, jadi yang supaya menghemat waktu kita skip aja ya. Ini untuk mengcopy soal ke kelas yang berbeda ini saya skip, yakin Bapak Ibu sudah bisa. Kemudian menghentikan respon pengerjaan soal. Oke, Bapak Ibu tadi sudah kita, nah ini masuk ke soal lagi. Klik. Kita tadi sebenarnya sudah menjadwalkan dari jam 7.30 sampai jam jam berapa? 18 jam 9.30. Oke, jadwalkan. Nah, kita jadwalkan seperti ini. Tapi di sini sebenarnya ini anak masih bisa untuk masuk, tapi hanya dikenakan dia ada terlambat gitu ya, terlambat pengumuman soal. Kalau benar-benar mau mematikan respon siswa, kita masuk ke soal. Sebenarnya kita masih manual, kemudian pilih edit, pilih respon. Nah, ini menerima tanggapan, ini berarti Google Form kita, soal kita masih bisa menerima jawaban. Untuk mematikannya kita tinggal menonaktifkan di sini, tidak menerima jawaban, maka soal sudah tidak bisa menerima jawaban. Jadi nanti kalau batas waktu yang ditentukan yaitu jam 9.30 ini dimatikan secara manual seperti ini. Itu untuk mematikan respon soal. Oke, ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita akan melihat dari sisi siswa, tapi sementara kalau kita mau melihat dari sisi siswa nggak bisa karena ini saya jadwalkan tanggal 18 April ya, padahal sekarang tanggal 16. Nah, kita hapus aja untuk jadwalkannya, saya langsung ke tugaskan saja. Oke, tugaskan. Jadi untuk dari sisi siswa seperti apa gitu ya. Oke, ini sudah ditugaskan, jadi warna sudah berubah menjadi biru, berarti sudah aktif. Saya akan menggunakan browser yang lain, saya coba pakai mouse. Tadi saya pakai Abdurrahman. Ya, ini saya masukkan Classroom lagi. Misalnya saya sebagai siswa, saya akan masuk sebagai ini aja. Ya, saya sebagai Ajika. Contoh saja, saya masukkan join kelas. Oh yes, kelasnya belum tadi sudah masuk. Kelasnya tadi kopikan ke sini. Saya ini sebagai kelasnya.
sudah ada satu satu assignment lagi. Ini contoh aja. Oke, saya klik sini. Nah, siswa masuk ke sini. Nah, ini tampilan dari siswa. Ini kelas berapa tadi? Kelas 10, tokennya, nomor absen ya misalnya, namanya tadi Ajika. Masukkan token. Kalau tokennya salah, misalnya tokennya salah, nah token Anda salah. Kalau benar, misalnya benar tapi benar bisa semua, tetap salah. Harusnya yang besar cuma key-nya. 1, 2, 3. Ya, next. Nah, ini sudah. Tadi kita mengacak urutan soal. Jadi yang pertama itu bukan komputer tadi ya, tapi ini rumus ensiklopedia adalah, saya jawabannya adalah B. Kemudian yang sini adalah menghitung, yang sini adalah RAM. Oke, ini siswa sudah saya submit, kirimkan. Nah, ini tadi responnya. Terima kasih Anda telah mengirimkan jawaban dengan PATTIK dan oke. Nah, ini sudah. Kalau kita mau masukkan lagi, ini sudah nggak bisa. Yes, already response. Sudah nggak bisa. Dia mau masukkan lagi sudah nggak bisa. Cuma sekali jawab saja. Oke, itu dari sisi siswa. Kemudian dari sisi guru, saya akan dari sisi guru gitu ya. Saya segmen aja. Dari sisi guru, kita lihat dari sisi guru. Nah, ini sudah ada satu respon yang masuk. Sudah ada satu, dan kita masuk ke sini aja. Tugas kelas tadi PAT, sedangkan satu kita lihat. Nah, tadi ini yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak membuat tadi ini ada import nilai, kita tinggal langsung masukkan sini aja berapa nilainya. Nah, 4 ternyata salah satu gitu ya. Ini yang saya sampaikan tadi, kenapa nah, ini fungsi pengimporan nilai itu harus aktif. Jadi kita bisa mengimpor nilai. Tadi kalau tidak aktif di sini, nanti di sini ini nggak akan muncul di sana. Nggak akan muncul di import siswa. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk membuat soal ujian online dengan menggunakan Google Classroom. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.